Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Nugraha dengan NIM 1301204078 dari kelas Y 4405. Di sini saya akan menjelaskan case 1 pembelajaran mesin. Saya sini menggunakan algoritma ANN. Oke, kita masuk ke tahapan pertama, itu data exploration. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih data yang kita gunakan ini. Jadi data yang digunakan itu berisi 279 atribut, di mana 266 diantaranya bernilai linear dan sisanya nominal. Tujuan dari data ini untuk membedakan ada tidak adanya aritmia jantung dan mengklasifikasikannya. Dalam data yang pertama yang kita gunakan ini terdapat 16 kelas, di mana kelas 1 mengacu pada EKG normal, kelas 2 hingga 15 mengacu pada kelas aritmia yang berbeda, dan kelas 16 mengacu pada kelas lain yang belum terklasifikasi. Oke, selanjutnya bagian eksplorasi datanya. Jadi ketika kita menggunakan Python di sini untuk mengecek data, apakah data ini ada yang nol atau tidak, itu Python akan mengatakan bahwa data ini tidak ada yang nol. Karena data ini menggunakan string tanda tanya untuk menandakan bahwa data ini nol. Nah, untuk mempermudah pengolahan data, maka data string tanda tanya ini harus diubah menjadi non, karena biar kita tahu kalau ini masih ada yang nol gitu. Kemudian, saya juga melakukan klasifikasi ulang terhadap targetnya. Sebelumnya kan terdapat 16 kelas. Di sini saya akan membagi menjadi 3, di mana kelas 0 untuk EKG normal, di mana kalau kita mengacu pada kelas yang awal itu merupakan kelas 1. Kemudian ada kelas 1 untuk kelas aritmia yang berbeda, di mana kalau mengacu pada data awal, ini merupakan kelas 2 sampai dengan kelas 15. Dan antara ada kelas 2. Kelas 2 ini untuk kelas yang tidak terklasifikasi sebelumnya, di mana kalau data sebelumnya itu merupakan kelas 16. Nah, di sini saya membagi menjadi 3 dari 16. Kemudian, saya juga melakukan pengecekan terhadap data yang sudah saya klasifikasi ulang, di mana data ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah data yang sangat jauh, di mana untuk data kelas 0 untuk EKG normal itu jumlahnya ada 200 sampai 250 hampir 250 data. Untuk kelas 1 untuk aritmia yang berbeda itu berada di antara 150 sampai 200 data. Nah, sedangkan untuk kelas 2, untuk kelas yang tidak terklasifikasi itu datanya sangat sedikit, itu di mana tidak nyampe 50 data. Nah, hal ini kurang baik karena kita bakal kekurangan data untuk mengklasifikasikan bahwa data ini merupakan data yang masuk kelas 2 atau bukan, karena jumlah datanya sangat sedikit. Jadi, hasil training nanti kemungkinan besar akan bias ke antara data yang 0 atau 1, seperti itu. Kemudian ada data preparation. Di sini saya akan menjelaskan apa aja yang saya lakuin dalam menyiapkan datanya. Yang pertama saya lakukan adalah drop irrelevant column. Artinya jika ada data yang information gain-nya itu masih kurang baik, itu bakal saya drop karena itu tidak berpengaruh, tidak membedakan kelas-kelasnya. Information gain yang kurang baik yang saya ambil adalah merupakan di mana sebuah data yang kolomnya itu hanya memiliki satu nilai atau unique itu cuma satu, sehingga perlu di drop karena informasi gainnya kurang. Kemudian saya bakal ngisi juga fill none with median. Jadi data none yang kita temukan bakal kita ubah dengan median dari kolom tersebut. Dan ketiga ada replace outlier. Nah, data outlier ini saya akan ubah dengan nilai rata-rata dari kolom tersebut. Outlier ini saya menggunakan quartile 1, quartile 3, dan IKR untuk menghitung upper bound dan lower bound. Kemudian saya akan mencari data mana aja sih yang lebih kecil dari lower bound dan mana yang lebih besar dari upper bound. Nah, kemudian dari data tersebut saya ganti dengan nilai min dari kolom tersebut. Selanjutnya ada normalisasi. Nah, normalisasi digunakan untuk menyeragamkan range nilai. Jadi kalau kita lihat datanya, itu tuh datanya ada yang range nilai seratusan, ada yang nilainya di angka 10-an, puluhan. Nah, itu tuh perlu kita samakan gitu range-nya supaya nanti lebih bagus di tradingnya. Nanti setelah dilakukan normalisasi, data itu akan sekitar di antara 0 sampai 1. Selanjutnya ada implementasi. Pertama, sebelum melakukan implementasi, saya akan memisahkan data, di mana 80% data saya gunakan untuk training dan 20% data saya gunakan untuk testing. Pisahkan datanya secara random menggunakan split data dari library sklearn. Nah, di sini untuk training saya menggunakan variabel xtrain dan ytrain. Untuk testing saya menggunakan xtest dan ytest. Selanjutnya saya akan membangun neural networknya. Di sini saya menggunakan satu input layer, dua hidden layer menggunakan fungsi aktivasi ReLU, dan juga satu output layer menggunakan fungsi aktivasi sigmoid.
Jadi input layer ini merupakan awal pertama kali data masuk. Dari data ini kemudian kita masuk ke layer 2. Nah, layer 2 ini datanya ini ada melakukan penambahan berdasarkan bobot dan juga ada bias. Nah, nanti masuk ke fungsi aktivasi ke sini. Nanti hal yang sama juga dari hidden layer 1 ke hidden layer 2. Kemudian dari hidden layer 2 ke output layer. Nah, di sini di output layer ini merupakan hasil dari klasifikasi berdasarkan layer-layer yang telah kita lewati sebelumnya. Oke. Selanjutnya ada training. Jadi training model ini kita menggunakan data X-train dan Y-train yang udah kita pisahkan sebelumnya. Nah, dalam training ini saya menggunakan epoch sama dengan 10. Artinya semua data itu melakukan forward and backward propagation melalui neural network satu kali. Nah, karena ini 10 berarti kita diulang selama 10 kali gitu. Nah, berdasarkan hasil epoch tadi didapatkan bahwa dari awal kali pertama kali kita melakukan training itu akurasi model itu selalu meningkat gitu, dimulai dari 0,6 sampai ke 0,75. Itu untuk training dan validation-nya selalu meningkat untuk akurasinya. Sedangkan untuk model loss atau data loss-nya itu juga semakin menurun dari mulai epoch yang pertama sampai epoch terakhir. Nah, untuk hasil yang saya dapatkan akurasi pada epoch terakhir itu sekitar 71,43%. Hasil akurasi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan percobaan, yang saya lakukan itu beberapa faktor yang saya dapat itu ada fungsi aktivasi. Jadi fungsi aktivasi yang digunakan, entah itu ReLU ataupun sigmoid, itu berpengaruh terhadap akurasinya. Kemudian jumlah hidden layer. Di sini saya menggunakan 2 hidden layer dengan fungsi aktivasi yang sama. Nah, itu kalau jumlah hidden layer berbeda, itu juga bakal berpengaruh terhadap akurasi dari model kita buat. Kemudian random state. Random state ini merupakan random yang kita gunakan untuk memisahkan data training dan data testingnya, dan juga jumlah data. Jadi jumlah data yang kita gunakan untuk training itu juga berpengaruh terhadap akurasi yang akan kita dapatkan. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan program yang saya buat. Oke, jadi di sini saya menggunakan beberapa library, ada Pandas, NumPy, Scala, Matplotlib, sama Seaborn. Oke, masuk ke data exploration. Oke, di sini saya akan load data frame dulu. Nah, di sini saya mau taruh di variable df dan header none karena data yang kita gunakan belum ada headernya. Jadi saya perlu headernya none. Kemudian, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, saya bakal mengklasifikasikan lagi targetnya yang tadinya ada 16 menjadi 3 kelas. Jadi untuk data yang 1 artinya dia kelas 1, saya ubah menjadi kelas 0. Di antara 2 sampai 16 saya masukin data jadi kelas 1 dan sisanya masukin kelas 2. Nah, ini saya mau rubah datanya dulu. Nah, ini ukurannya 452 kali 280 dan ini datanya di mana targetnya udah berubah menjadi 1, 0 dan 2. Ininya masih sama. Oke. Kemudian infonya ada 452 entry untuk baris dari indeks 0 sampai 51, 280 kolom dari 0 sampai 279, dan data type-nya ada float, ada integer, sama ada objek. Nah, kemudian ada data df describe ini untuk mengetahui jumlah data, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, dan nilai maksimumnya. Nah, di sini, jika kita print apakah ada nilai non atau nilai null, itu dia bakal mengatakan tidak ada. Padahal jika kita melihat datanya, contohnya di kolom 13 ini, dia itu ada nilai null. Kenapa dianggap tidak ada yang null? Karena data null ini menggunakan string tanda tanya, sehingga dianggap data string kayak gitu. Oleh karena itu kita harus ubah dulu data yang tanda tanya menjadi data non. Nah, di sini saya menggunakan fungsi buatan sendiri, di mana di sini saya bakal melakukan scanning ke tiap baris di dalam tiap value di dalam data frame tersebut. Kemudian di sini jika value-nya sama dengan tanda tanya, artinya saya bakal nyimpen indeksnya di list indeks ini. Kemudian saya bakal merubah ini kan bakal menyimpan semua indeks yang menyimpan posisi data tanda tanya. Nah, kemudian saya melakukan perulangan untuk setiap indeks di dalam list indeks, saya ubah datanya menjadi non, sehingga datanya nanti itu bakal terisi
jadi non, bukan datanya lagi. Nah, di sini saya implementasikan data frame yang digunakan. Kemudian saya cek lagi apakah ada nilai none. Nah, di sini baru berubah ada. Berarti data tadi yang saya tanya, saya udah ubah menjadi nilai none. Nah, ini untuk tadi mendapatkan jumlah target, data tiap targetnya. Nah, ini yang dimana terjadi perubahan yang sangat jauh di antara data yang kelas 2 dengan 0 dan 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian data preparation. Oke, di sini ada drop irrelevant column. Jadi jika unique sama dengan 1, saya menggunakan fungsi sendiri. Unique sama dengan 1, kita bakal drop kolom tersebut karena informasi gennya kurang. Kemudian saya implementasikan di sini. Dan setelah di drop itu terdapat dari 280 menjadi 263 kolom yang tersisa setelah data yang irrelevant di drop. Kemudian fill none with median. Nah, di sini saya mau mengubah data yang none menjadi nilai median. Nah, di sini saya yang merubah median itu kalau datanya lebih dari 2, karena dalam data frame kita ada data ordinal yang menunjukkan, contohnya menunjukkan laki-laki atau perempuan menunjukkan 01. Sehingga kalau tidak 2, kita tidak perlu mencari nilai mediannya. Selanjutnya di sini udah diubah dan ini kita implementasikan. Nah, di sini saya apply to numeric karena jika datanya belum jika datanya tadi tanda tanya, itu otomatis semuanya itu jadi string. Sehingga saya memastikan dulu sebelum kita nyari nilai median bahwa semua data kita tuh numerik, maka kita ubah kayak gitu. Nah, ini udah hasil akhirnya setelah kita isi data none dengan median. Kemudian replace outlier. Nah, di sini ada fungsi outlier untuk mengembalikan indeks-indeks posisi outlier. Nah, mencari outlier saya menggunakan Q1, Q3, dan IKR, dan juga upper bound, lower bound. Nah, ini indeks ini buat ngisi data yang lebih kecil dari lower bound atau data yang lebih besar dari lower bound. Kita simpan indeksnya dan kita return indeks di mana aja sih posisi outliernya. Kemudian saya ubah mereplace nilai outlier tersebut dengan nilai min. Ini nilai min. Saya ubah menjadi nilai min untuk setiap data yang merupakan outlier. Kita akan mengimplementasikan replace outlier tadi. Ini saya replace outlier. Nah, setelah saya replace outlier, itu kan bakal menggantikan nilai outlier dengan min. Selanjutnya saya akan mendrop irrelevant column karena setelah kita replace itu nanti data itu ada yang isinya 0 lagi atau data yang sama isinya. Sehingga saya perlu drop, jadi di drop yang irrelevant column. Dan sisanya segini datanya, 183 kolom. Oke. Kemudian saya juga memisahkan ini sebelum kita lakukan normalisasi, karena ini merupakan data yang mau kita gunakan untuk training. Jadi kita pisahkan dulu nilai y-nya dan di drop dari data frame-nya. Selanjutnya ada normalisasi. Normalisasi ini untuk menyamakan range nilainya jadi antara 0 sampai 1 menggunakan nilai dikurangin nilai minimum dibagi maksimum dikurangin minimum. Nah, ini setelah kita lakukan normalisasi. Nah, ini siapa yang nggak berubah, yang berubah hanya nilainya aja, jadi di antara 0 sampai 1 seperti itu. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke bagian implementasinya. Nah, di sini saya menggunakan neural network. Yang pertama adalah memisahkan data. Nah, ini X itu DF-nya dan Y itu sebagai target yang sudah kita pisahkan tadi sebelumnya. Kemudian di sini kita pisahkan X train X test, Y train Y test menggunakan train split dengan jumlah tesnya 0,2 dan random state 1. Dan ini ukuran dari data training dan juga Y X train dan X testnya. Jadi 361 data untuk training dan 91 data untuk testing. Kemudian di sini kita menggunakan TensorFlow dan Keras untuk setting layer-layer dan juga neural networknya. Oke, di sini input layer kita menggunakan input layer
Ini berdasarkan banyaknya kolom. Kemudian ini ada hidden layer, terdapat 2, kita menggunakan value. Dan ini untuk output layer, di sini 3 ini berdasarkan outputnya, karena kita kan punya 3 kelas, yaitu kelas 0, 1, dan 2. Dan ini fungsi aktivasinya sigmoid. Selanjutnya, kita compiling neural network yang udah kita buat tadi di variable model. Di compile dengan matriks ini, optimizer Adam, lossnya sparse categorical cross entropy, dan matriksnya akurasi. Kemudian kita bakal training model. Nah, kita bakal melakukan training model dengan memasukkan X-train dan Y-trainnya. Dan ini validasinya dan epochnya 10. Oke, saat kita run, kita lihat di sini untuk epoch yang pertama, itu kita lihat akurasinya itu masih 0,5, berarti masih rendah. Tapi setelah bukan beberapa kali sampai ke 10 atau 11, 10 di sini, itu akurasinya semakin meningkat di 0,74. Nah, ini gambaran dari akurasinya. Nah, akurasi itu semakin epochnya semakin besar, akurasi juga semakin meningkat. Sedangkan ini untuk loss-nya. Semakin banyak epochnya, loss-nya semakin menurun dari 0,85 sampai ke 0,55 atau di sini untuk yang validation dan trainingnya. Nah, ini merupakan hasil dari akurasi menggunakan X-test dan Y-test. Akurasi yang didapatkan itu 0,714 atau 71,4%. Oke, terakhir kita akan mengetahui hasil akhirnya menggunakan X-test. Jadi kita akan memprediksi nilai X-test, kemudian kita akan menyimpan di YPRED. Ini prediksinya. Nah, dalam prediksi itu merupakan sebuah list yang berisi probabilitas tiap kelasnya. Jadi tiap kelas itu memiliki berapa probabilitasnya. Nah, YPRED label ini untuk mencari mana sih probabilitas paling tinggi, apakah kelas 0, 1, atau 2. Maka kita menggunakan ini, sehingga nanti di dalam list ini bakal muncul probabilitas yang terpilih. Nah, di sini kita bakal taruh hasil prediksinya itu ke dalam data frame X-nya. Oke. Ini kita udah punya. Jadi kalau misalkan data 0 seperti yang sudah di awal, itu artinya normal ECG atau EKG. Data 1 berarti different class Arrhythmia, dan data 2 berarti yang masih unclassified karena kita belum klasifikasinya. Nah, ini kita taruh dalam sebuah data frame. Kemudian kita taruh di data frame yang X-test. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi untuk data seperti ini contohnya, dengan nilai nilainya ini, maka hasil prediksinya different class of Arrhythmia. Dan selanjutnya juga berarti dia normal ECG. Nah, ini hasil prediksinya. Oke, seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.